Rasa bahagia luar biasa yang dirasakan oleh Rizky Bilar dan Lesti saat melahirkan buah cinta mereka turut juga dirasakan oleh Fitri Karlina yang sedari awal selalu memberikan dukungan kepada Rizky maupun Lesti, dimulai berharap menjadi sepasang kekasih, bertunangan, hingga pada akhirnya menikah. Dan yang menjadi salah satu momen kebahagiaan Lesti serta Bilar adalah lahirnya bayi mereka yang hingga kini masih dirahasiakan wajah dan jenis kelaminnya. Mengetahui hal tersebut, Fitri Karlina pun menghormati apapun keputusan Rizky Bilar dan Lesti yang hingga kini masih merahasiakan muka dan jenis kelamin bayi mereka. Ini luar biasa sekali, aku ikut terharu, bahkan ikut ngerasakan kebahagiaan dan wow gitu loh, perjuangan seorang ibu gitu kan, walaupun digempur sana sini dengan berita kurang sedap tapi masih berdiri tegar gitu, masih benar-benar kuat memperjuangkan kesehatan dirinya dan juga babynya gitu ya. Sangat-sangat bahagia. Selamat sekali lagi, selamat untuk Leslar, couple kesayangan aku. Karena aku tuh kalau ada temen yang hamil atau melahirkan, itu doa aku tuh selalu aku khususkan gitu. Soalnya kan aku sendiri juga lagi berjuang kan. Jadi seneng kalau denger kayak gitu tuh, ya Allah udah ngerasa bahwa aku ikut ngerasain juga walaupun aku belum punya momongan sendiri. Kak, udah mau rencana lanjutnya sana? Iya, pasti udah planning banget. Cuma memang kan ini masih sangat ya newborn banget lah gitu. Biar istirahat dulu kan. Kalau ibaratnya aku pun kalau pribadi pasti ya udah keluarga aja dulu, orang-orang terdekat yang teman-teman, kolega itu after that gitu. Dan ini kita masih menunggu aja sih. Paling kemarin sempat DM sama WA ya gitu, ngucapin selamat. Tapi aku belum secara terang-terangan untuk menyatakan pengen jenguk gitu loh. Aku ngeliat perkembangan aja dulu. Kenapa? Soalnya mereka kan juga masih ribet banget ya, new parent gitu kan. Menjadi orang tua baru itu benar-benar masih banyak lah yang harus dipikirkan. Jadi aku sendiri paling tidak memaksakan, tapi aku sudah persiapan nih, udah aku siapin barang-barang atau gift yang bakal aku kasih itu udah aku persiapkan, namanya khusus buat newborn ya. Biasanya kan butuh untuk UV box ya, untuk botolnya, untuk piringnya, untuk ya macam-macam lah gitu. Terus ditambah lagi nanti kalau empasi kan butuh slow cooker kayak gitu, udah aku siapin semuanya. Jadi kalau lampu hijau langsung berangkat. Kak, tapi sempat tanya nggak sih kondisi baby seperti apa sih sekarang? Sudah sempat nanya juga gitu. Ya pastinya kalau masalah prematur atau bagaimana itu kan pasti dokter yang lebih mengetahui kan. Apalagi kalau itu masalahnya berhubungan dengan kesehatan si baby dan juga mamanya kayak gitu. Jadi aku pasti dokter yang lebih tahu. Aku sebagai sahabatnya yang terdekat pun udah nggak berani lah masuk ke arah situ. Biar semuanya masuk dari satu pintu dan keluar dari satu pintu juga dari Bang Bilarnya langsung. Tapi jenis kelaminnya kamu udah tahu belum? Aku udah nanya juga, tapi katanya masih surprise. Masih surprise ya, aku udah nanya juga kan. Karena kan aku hadiah-hadiah yang aku udah siapin kan pengennya mau aku di dekor lah apa sih namanya tuh, warnanya apa kayak gitu kan. Belum masih bakal surprise sih nanti. Dan aku pun juga jadi hara-hara cemas, nggak pengen yang harus tahu banget, tapi aku sempet nanya gitu, bahkan ke keluarganya pun juga sempet nanya. Cuma memang dari keluarga dan juga dari Leslar sendiri
masih sepakat untuk merahasiakannya. Jadi ya aku sendiri ya menghargai itu karena kan itu masalah privasi banget. Sampai Katanya sih tanggal belasan apa ya? Sabar aja lah, oke sabar aja. Nama sendiri juga belum. Kalau aku pribadi, kalau sudah aku nanya kemudian nanti aja teh gitu, pokoknya ada yang spesial. Ya udah aku nggak akan mau nanya lebih lanjut lagi. Berarti ya itu masalah pribadi banget sih kalau menurut aku. Kalau cerita banyak sih enggak, cuma dari kapan lalu Bang Bilar suka ngajakin aku dan suami untuk berkunjung ke rumah barunya ya, kayak gitu. Kalau masalah persiapannya aku rasa mereka berdua udah banyak keluarga inti yang mensupport kayak gitu. Kan udah punya adik-adik, kakak yang orang tua terutama ya, kakek neneknya kan. Jadi nggak terlalu khawatir sih. Pasti mereka bisa survive gitu loh sebagai new parent gitu, pasti bisa survive banget. Nah, saya ucapkan dulu semoga berbahagia terus dengan keluarga kecilnya dan juga anaknya yang baru lahir dan kuat menghadapi semua tantangan yang akan dihadapin ke depan. Lesti itu seperti yang saya bilang, dia punya kualitas, dia punya karakter dan dia bisa memanage sendiri di mana dia bisa bertahan karena saya yakin dan percaya apalagi dia masih muda ya. Terlepas sekarang ini dia sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Lesti cukup bisa menurut saya di dunia entertain layak untuk diperhitungkan karena aku yakin dia punya kualitas, dia punya konsistensi dari prestasi dan karyanya juga layak untuk diperhitungkan. Dan di tengah rasa kebahagiaan yang sangat dirasakan oleh Rizky Bilar dan Lesti, kini tengah mendapat ujian kembali ketika mendapati adanya mulut dari para netizen yang memberikan komentar negatif dan pedas mengenai proses kelahiran Lesti yang dimajukan. Fitri Karlina yang mengetahui hal tersebut pun mengaku geram dan menilai sudah keterlaluan terhadap para netizen dan haters yang memberikan pendapat yang sangat melukai perasaan Rizky Bilar dan Lesti sebagai orang tua. Fitri Karlina pun memberikan saran kepada Rizky dan Lesti agar bersabar dalam menghadapi komentar-komentar negatif dari netizen. Ya, ini yang memang aku sangat concern banget ya. Aku paling benci banget sama bullying. Itu paling benci banget. Dan ini udah keterlaluan banget ya. Ini kita menyambut hal gembira yang luar biasa dan si babynya pun masih belum ada dosa. Tapi kok manusia ini sudah mengotori gitu loh dengan perkataan-perkataan buruk, dengan fitnahan-fitnahan yang luar biasa buruknya gitu loh. Harusnya dengan adanya kelahiran baby kayak gini kan ya diberikan selamat atau minimal diem dulu deh kalian kayak gitu. Ini benar-benar keterlaluan sih menurut aku, dan mereka ini sudah nggak punya hati nurani atau sudah dibutakan oleh kebencian atau gimana gitu. Karena ini loh baby baru lahir, belum ada dosanya, bahkan si ibunya yang baru saja berjuang bukannya malah diselamatin, maksudnya diselamatin selamat gitu, malah difitnah, malah dibully macam-macam. Ini wow, ini sangat keterlaluan dan nggak termaafkan sih sebenarnya gitu ya. Hanya Tuhan lah yang bisa memaafkan ya. Aku sih cuma berharap untuk Bang Bilar dan juga Neng Lesti semoga bisa terus bersabar gitu, karena semakin tinggi pohon pasti anginnya juga semakin tinggi, kenceng juga ya gitu. Jadi wajar sih ada yang suka nggak suka, itu sangat wajar sekali. Dan kalau kita mengejar sempurna di mata manusia itu kan nggak ada habisnya ya. Jadi ya udah
lebih baik mengejar sempurnanya di mata Allah aja, karena kalau orang-orang manusia-manusia yang ada di bumi ini ya kalau kita ngejar kesempurnaannya di mata mereka nggak akan ada habisnya. Maka, ketika turut berbahagia atas lahirnya buah cinta Rizky Bilar dan Lesti, tak dapat dipungkiri, Fitri Karlina pun ingin juga mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan dan membesarkan buah cintanya dengan suami tercinta, Hendra Sumendap. Usaha, ikhtiar, dan berdoa sudah dilakukan oleh keduanya untuk mendapatkan sang buah hati. Namun, jikalau hingga saat ini keinginan dan doanya belum dikabulkan, sang suami tercintalah yang menguatkannya agar jangan terlalu larut dalam kesedihan. Mengaku pernah di titik terendah secara psikologis karena belum juga mendapatkan momongan, namun kini Fitri Karlina telah bangkit dan kembali optimis jika suatu saat nanti dirinya akan menjadi seorang ibu. Itu semua bisa terjadi karena dorongan yang kuat serta cinta kasih dari suami dan juga teman serta keluarga besarnya. Pasti pengen banget. Kenapa kalau selalu kadang orang-orang itu ya haters ya. Aku tuh kalau setiap ada yang nikahan, terus kemudian ada yang hamil, itu pasti aku selalu ngucapin kenal nggak kenal itu, kalaupun aku follow gitu kan, dan kemudian ada berita bahagia, mereka nggak kenal aku, tapi aku selalu ngucapin di situ. Dibilangnya lebay kayak gitu, bukan. Selama aku tuh mendoakan baik pada orang, itu tuh aku berharap berbalik ke aku kayak gitu loh. Jadi ya ikhtiar aku tuh sampai seperti itu, minimal hal-hal kecil lah, kayak mendoakan selamat, semoga dilancarkan sampai persalinan, semoga menjadi anak yang soleh-soleha kayak gitu. Itu tuh biar juga berbalik ke aku. Doa baik itu kan doa itu kan akan berbalik ke kita sendiri. Doa baik yang mudah-mudahan menjadi baik kepada kita, doa buruk juga bisa menjadi buruk buat kita. Maaf nih sebelumnya, mungkin pernah nggak sih kayak ada tekanan dari keluarga? Sangat. Kalau masalah tekanan seperti itu sangat. Bahkan dari tahun 2019 itu adalah tahun terendah dalam kehidupan pribadi aku ya. Karena udah terlalu banyak tekanan, nggak cuma dari haters, netizen, fans juga. Ya kan pasti mereka, kok ini belum ngomongannya mana kak, apa-apa kayak gitu. Tetangga, bahkan even keluarga pun kayak gitu, pasti selalu menanyakan. Tapi padahal apa yang aku jalanin sama Mas Hendra itu udah ikhtiarnya udah nggak habis-habis ya. Mulai sampai ke keluar masuk klinik gitu, bahkan sampai janjian sama dokternya sampai jam 12 malam kayak gitu aku jalanin. Soalnya kan aku ngerasa itu adalah ranah privasi aku, makanya aku nggak mau nge-share gitu. Bahkan even sama orang tua aku pun gitu, kadang aku juga nggak nge-share. Kenapa? Karena takutnya nanti malah too much khawatir, akhirnya malah beban buat aku gitu. Jadi kadang aku kalau ngejalanin ikhtiar tuh ya berdua aja sama suami, karena menurut aku yang orang yang apa ya, yang menjadi inti dari ikhtiar ini kan cuma aku sama suami kan kayak gitu. Jadi biasanya aku aja berdua sama suami. Cuma waktu itu kan karena aku belum juga kunjung diberikan momongan, akhirnya drop mental aku, sangat drop. Bahkan aku sampai minta Mas Hendra untuk menikah lagi kayak gitu. Nah ini kan sampai aku tuh sedepresi itunya gitu loh dalam kehidupan pribadi aku, sampai akhirnya aku masuk ke sesi psikiatri kayak gitu untuk menghilangkan trauma dan segala macam. Jadi memang mental health itu sangat penting sih dalam kehidupan, apalagi kehidupan berumah tangga itu. Mental health itu sangat penting, karena di saat seperti itu tuh fisik aku pun juga udah nggak karu-karuan gitu. Ditambah aku ada alergi dengan hormon buatan gitu. Akhirnya sampai beberapa kali kolaps dan segala macem kayak gitu. Udah aku nggak mau ceritain lagi itu masa-masa sangat
apa ya paling 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 rendah banget gitu loh dalam kehidupan aku. Cuma aku bersyukur banget masih punya suami, keluarga, dan teman-teman yang sangat care sama aku dan selalu memberikan semangat buat aku biar aku tuh kembali naik lagi mentalnya. Tapi di sisi lain juga rezeki kita juga banyak kayak job juga Iya, bisnis lancar. ya mungkin itu menjadi apa ya sekolah ujian gitu loh dalam kehidupan aku.